Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatus Saada, NIM 1911011, kelas 4A regular pagi, mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tinjauan ekologis Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau Hankam, atau Ipolek Sosput Mil. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi. Lokasi dan posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjelaskan batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. 1. Bentuk wujudnya ke dalam. Geografi Indonesia merupakan kepulauan atau archipelago, terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan lautan sekitar 1:3, memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut yang satu dengan yang lainnya, sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi. Dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau ini merupakan bangsa yang terintegrasi. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagian terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif, di samping lembah-lembah ngarai, mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor, dan sebagainya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini, perlu dipersiapkan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam. Sekarang diubah menjadi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam. Yang kedua, letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur, sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola dan diatur pemanfaatannya sekaligus peremajaannya. Untuk itu ini semua diperlukan satu unit administrasi negara yang tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Di samping itu, iklim tropik juga sering menimbulkan kesulitan berhubung besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia, sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian, menjadi bertambahlah beban struktur penanggulangan bencana alam, yaitu mengatasi akibat banjir. Di samping itu, disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini. Misalnya, penghijauan dan reboisasi, penggalin kanal-kanal, pembuatan bendungan pengendali banjir, penelusuran arus sungai, dan sebagainya. Untuk keperluan ini semua, tepatlah apabila pada kabinet sekarang ditunjuk Menteri Pengawas Pembangunan di Lingkungan Hidup atau PPPLH. 3. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Posisi silang demikian ini menjadikan Indonesia sebagai incaran ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Di samping itu juga, Indonesia seolah-olah menjadi medan terbuka yang dapat didekati dari segala arah. Atas dasar ini, di Indonesia diusahakan agar mampu mengontrol wilayahnya dan menangkal bahaya yang datang dari segala arah. Untuk mana perlu diciptakan seperangkat administrasi negara. B.
B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 mil laut yang diukur pada garis pantai pada waktu air pasang dan surut atau low water line. Dalam hal demikian, seolah-olah wilayah Indonesia itu terbelah-belah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas atau lebih dari 3 mil laut, di mana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. Keadaan yang demikian tentu tidak dapat dibiarkan. Berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia dan dipateri perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggungan. Maka dalam lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Di samping itu, dapat juga mendapatkan bencana alam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Maka perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi negara yang terhimpun dalam departemen dengan komponen-komponennya. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing baik berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. Demikian pula Indonesia untuk menggali sumber-sumber minyak di lapas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan pihak asing. Demikian pula perusahaan bahan yang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah menjadi benar-benar menjadi tenaga, dan sebagainya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat faktor pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk, yang kedua distribusi spasial, yang ketiga komposisi atau umur, yang keempat penghasilan penduduk, yang kelima tingkat pendidikan, dan yang keenam kesehatan penduduk. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajarannya, dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam Satuan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi atau Pakoptrans, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. 2. Departemen Kesehatan. Dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk, khususnya program keluarga berencana, dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Walaupun selama 10 tahun terakhir ini, angka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,32%. Tetapi tanpa program KB, angka tersebut akan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sementara itu program-program di bidang kesehatan lainnya juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dalam hal ini menurunnya kematian.
Dan yang ketiga, dengan undang-undang wajib belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya juga dapat memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga negara atau penduduk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, meningkatnya kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut, dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi tinjauan ekologi administrasi negara Indonesia. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.